Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kawan petaniku, kali ini kita berada di lahan jagung ya. Ini dengan varietas NK, kawan petaniku ya. NK 212 atau NK Sableng itu yang kita tanam kemarin pada bulan 4. Kawan petaniku ya. Ini kemarin kita tanam pada bulan 4 dan ini sudah memasuki pemupukan yang kedua. Ini selang kemarin sekitar 1 minggu kan petaniku ya. Ini sebagian ini sudah hampir berbunga, ini yang sebelah sana. Ini yang normal ya, karena cuaca di tempat kami ini curah hujannya cukup tinggi kawan petaniku. Jadi ini yang sebagian banyak yang tergenang air ya. Ini pertumbuhannya kurang kan petaniku ya. Ini walaupun curah hujannya tinggi, di tempat kami ini mupuknya tetap sebagian pakai air kan petaniku, maksudnya pakai kocor gitu. Karena apa? Itu kalau di sistem tabur ya, kalau di tempat kami itu ya nggak tahu ya, itu pertumbuhannya lebih bagus pakai air itu kan petaniku ya. Walaupun curah hujannya agak tinggi ya, itu lebih bagus pakai air. Kalau dia pakai sistem tabur, ditabur di bawahnya itu pertumbuhannya kurang dan pohonnya pun dia agak kecil. Ini yang pemupukan yang pertama itu sistem tabur kawan petaniku. Jadi kayak gini, pohonnya kecil-kecil, pertumbuhannya kurang karena curah hujannya cukup tinggi. Ini varietas NK212 ya. Ini alhamdulillah tidak terserang bulai kawan petaniku ya, karena apa, curah hujan cukup stabil, cukup tinggi. Jadi dapat dikatakan belum memasuki musim peralihan antara musim kemarau dan antara musim penghujan dan musim kemarau kemarin ya. Itu karena tanamnya bulan 4 ya. Jadi cukup aman untuk bulainya, walaupun dengan varietas NK212 yang terkenal dengan penyakit bulainya kawan petaniku. Cuman kalau varietas NK212 ini kawan petaniku ya, atau varietas NK lah, ini tidak begitu tahan ulat ini kawan petaniku ya. Ini dapat dilihat ya, ini terserang ulat loh ya. Ini bahkan agak rata ini sampai sana. Ini yang dapat dikatakan cukup lumayan parah ya ini ya. Ini dibanding dengan produk dari Pertiwi ya. Kalau Pertiwi itu dia tahan ulat kan petaniku ya. Dapat dikatakan itu Pertiwi kita tidak sampai menyeprai untuk hama ulatnya. Tapi kalau NK kalau nggak diseprai sampai parah kawan petaniku. Ini kurang tahu ya kenapa ya. Ini yang biasa kita alami ya di tempat kami. Khususnya ini daerah Jawa Timur ya, Kabupaten Bojonegoro ini. Itu kayak itu yang kita alami kawan petaniku ya. Mungkin di tempat lain sama ya, kalau produk NK itu tidak begitu tahan dengan hama ulat ya, dan juga hama bulai atau penyakit bulai ya, itu kurang tahan ya di tempat kami ya. Mungkin di tempat kan petaniku juga kayak gitu juga ya. Dan ini batangnya tidak terlalu besar ya kawan petaniku ya. Ini kalau jari saya ini jempol ya, nggak ada satu jempol ini ya, dapat dilihat lah kurang lebih kayak gini. Ini sudah memasuki pemupukan yang kedua dan sebagian sudah berbunga ya, tuh sebelah sana. Harusnya kan pertumbuhannya bagus ya, tapi namanya tergantung cuaca juga, curah hujan tinggi, jadi pertumbuhannya pun tidak bisa merata kan petaniku ya. Dan untuk kemarin menggunakan herbisida penyepraiannya bagian bawah ini kawan petaniku ya, untuk rumputnya kemarin kita menggunakan herbisida Macerio kawan petaniku ya, dan hasilnya cukup bagus ya. Dapat dikatakan ini terkendali 80% untuk rumputnya ya. Ini cukup bersih sampai sana ya dengan menggunakan herbisida Macerio kawan petaniku ya. Cukup memuaskan kayak gini. Ini sebagian ya, ada yang belum mati ini kan dicabutin
mungkin yang tidak kena herbisidanya ya, tapi kalau kena pasti mati menggunakan herbisida Macirio kawan petaniku untuk rumputnya. Dan untuk hama ulatnya kita memakai insektisida seperti Saparo dan juga mortir ya. Itu sangat efektif mengendalikan hama ulat pada jagung kawan petaniku ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.